Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, alhamdulillah ketemu lagi sama Nurina Miriam di Nurina Tok Tok. Happy terus, no galau-galau. Tentunya ngapain galau-galau udah hari gini, bikin sakit kepala sendiri. Tahu, udahlah ya. Kamu di sini aja di Nurina Tok Tok karena Nurina Miriam ini akan membahas dan insya Allah membantu mengatasi semua kegalauan-kegalauan yang ada di otak kamu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada galau-galau, ada masalah apapun gitu ya, masalah sama pacar, pacar nggak boleh pacar-pacaran ya, sama gebetan, sama teman, sama yang lain-lain dan lain-lain, itu boleh kok. Klik aja Nurina Tok Tok Hotline ya. Nomornya berapa? Nomor WA-nya berapa? Ada di akhir acara nanti. Iya, di akhir acara, di akhir video maksudnya ya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan untuk bicara-bicara seperti judulnya Nurina Tok Tok. Nurina akan bicara-bicara tentang punya pasangan tapi merasa kesepian. Part 2. Kamu begitu nggak? Mudah-mudahan sih enggak ya. Karena ya gimana ya, kita kan tujuan kita punya pasangan itu kan untuk bisa ngobrol lebih dalam ya kan, supaya kemana-mana bisa ada yang nemenin dan bisa ada yang eh, menemani dan ditemani maksudnya gitu. Jadi kita nggak sendirian, tujuan kita punya pasangan kan gitu kan. Tapi ternyata masih ada di luar sana yang punya pasangan tapi ngerasanya sendirian. Ya, kayak teman saya bilang, "Ah, percuma gue menghubungi dia." Kenapa? Karena ya sama aja gue kalau nelpon dia itu sama aja nelpon orang yang nggak punya handphone. Gitu katanya. Kenapa nggak apa menghubungi orang yang nggak punya handphone? Iya diangkat nggak, diangkat juga enggak, katanya di WA nggak dibales, mungkin dilihat tapi nggak dibales gitu kan. Percuma aja. Apakah kamu merasakan seperti itu? Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan enggak ya, insya Allah ya, saya doakan ya. Tapi kalau kamu merasa seperti itu, it's okay, tenang aja ya. Pantengin terus di sini karena saya akan melanjutkan bahasan kita dari minggu lalu. Minggu lalu udah ini belum? Udah nonton belum? Apa-apa aja yang bisa bikin apa namanya kamu merasa punya pasangan tapi kesepian? Hmm, kalau belum nonton coba nonton dulu ya yang video minggu lalu itu tuh ya kan. Nah, sekarang lanjutannya adalah apa namanya, alasan mengapa kamu merasa sendiri atau kesepian. Padahal punya pasangan, bagaimana itu? Ya, selanjutnya alasan kesekian ya, lanjutan dari part 1 kemarin adalah tidak ada atau tidak satu visi misi lagi. Hmm. Dua orang atau lebih itu bersama kan karena memang rata-rata, bukan rata-rata sih kalau tidak bisa dibilang semuanya ya, itu mereka disatukan oleh visi misi yang sama, ya kan. Kamu punya satu circle, satu pertemanan dekat, itu kan pasti visi misinya sama ya kan. Sama misalnya sama gesreknya, otaknya gitu kan, sama isengnya, sama jahilnya atau sama pinternya. Jadi kalau diskusi itu enak gitu kan, nggak satu pinter yang satu kurang pinter gitu maksudnya kan. Ya kan, ada satu misi yang sama gitu. Tapi kalau dalam konteks ini kamu kurang kamu merasa kesepian padahal punya pasangan karena apa? Karena tidak satu visi misi lagi sama pasangan kamu. Bagaimana itu bisa terjadi saudara-saudara? Coba kita bacain dulu ya. Nilai-nilai bersama adalah hal penting atau bagian dari fondasi hubungan yang sehat. Fondasinya aja tuh harus ada nilai yang sama gitu kan. Sehingga kamu dan pasangan merasa menjadi bagian dari tim yang kohesif, yang sama gitu.
visi misinya sama dan kamu jadi bagian yang kohesif. Wah, udahlah, nggak ada ini lagi ya, no debat lagi kalau begitu ya. Bila seiring berjalannya waktu kamu menemukan bahwa nilai-nilai kamu tidak sejalan dengan pemikiran pasanganmu atau merasa ada yang berubah, salah satu merasa ada yang berubah, kamu mungkin merasa sudah tidak sejalan lagi dengannya, ya kan? Dalam hal ini nilai yang fundamental, misalnya tembok yang tinggi itu misalnya, alias beda agama, ya kan? Nilai-nilai keluarga dan gaya pengasuhan anak pun bisa menjadi faktornya. Gaya pengasuhan anak, kan saya sama dia belum punya anak. Iya, sekarang belum. Tapi kan kamu tujuannya berpasangan dengan dia, nanti kan insya Allah tujuannya akan menikah, ya kan? Nah, pola pengasuhan kamu dari orang tua kamu, nah itu maksudnya pola pengasuhan anak. Itu mungkin berbeda dengan dia, ya. Yang satu maunya nanti kalau kita punya anak ini harus menjadi teknisi, kuliah di arsitektur, di teknik sipil maksudnya. Tapi yang satu jangan di situ, berat karena saya nggak kuat di situ. Ada loh pasangan yang begitu loh, ya. Masalah begitu aja clash gitu, nggak cocok gitu, ya kan. Padahal punya anak juga belum. Ada loh yang kayak gitu ya. Nah, mudah-mudahan saya doakan selalu kamu sama pasangan kamu selalu punya satu visi misi yang sama. Kalau tidak sama, ya pasti udah mulai renggang ya, dan pasti kamu akan merasa kesepian. Mudah-mudahan kamu nggak gitu ya. Aduh, mudah-mudahan ya. Oke, selanjutnya. Dan ini adalah yang mungkin paling sering atau paling common terjadi. Ya, kenapa kamu merasa sendirian? Padahal kamu punya pasangan, karena kamu atau dia atau dua-duanya kamu atau dia atau dua-duanya berusaha mengubah pasangan. Nah, ini yang kayaknya tidak mungkin ya. Kamu mengubah pasangan. Sekarang gini deh. Ya mungkin tujuan kamu baik untuk mengubah dia menjadi ke arah yang lebih baik. Tapi sekarang gini. Kamu kita balik keadaannya. Kamu dengan kebiasaan yang sudah terpupuk dari yang kamu kecil, dan dia dengan kebiasaan yang terpupuk dari kecil, terus tiba-tiba dia nggak suka kebiasaan kamu, dia nggak suka cara kamu, dia berusaha mengubah kamu, ya. Padahal menurut kamu kebiasaan saya biasa-biasa aja, tapi kenapa harus diubah? Ya, kita balik aja. Kalau kamu tidak mengubah pasangan, biasanya kamu berusaha diubah oleh pasangan kamu. Kira-kira kamu nurut gitu aja atau apa sih loh gitu? Kan gue biasa-biasa aja, lo nggak usah ngubah-ngubah gue gitu. Nggak pernah ngerasain kayak gitu? Hmm? Ya kan? Nih, aku bacain lebih lengkap ya. Jika hubungan kamu telah berubah menjadi dinamika orang tua anak atau guru murid, jadi dia tuh berusaha mengubah kamu, seperti kamu mikirnya seperti lu kayak orang tua gue aja, atau lu kayak guru gue aja loh, padahal kan lu bukan, gitu ya kan. Dimana kamu merasa bertanggung jawab untuk membentuk pasangan kamu menjadi orang yang kamu inginkan, ya kan? Atau mengajari mereka keterampilan penting, kamu akan merasa seperti tidak punya rekan satu tim yang setara dalam hubungan asmaramu. Iyalah, ya. Ngapain mau mengubah orang, ya kan? Mengubah penampilan gitu, misalnya ngajarin dia supaya kamu pakai baju yang bagus dong, yang gini-gini dong. Kalau misalnya pasangan kamu nggak suka bagaimana? Itu bukan stylenya, bagaimana? Ya, kamu kalau keluar sama aku pakai jas dong, gitu misalnya. Ya, atau kamu keluar sama aku biasa aja dong bajunya, jangan terlalu formal. Kalau misalnya dia nggak suka dengan dandanan yang kamu pingin, bagaimana? Ya kan? Itu yang kayak kayak gitu tuh tidak bisa dipaksakan, teman-teman ya. Kalau dia mau, kalau dia menerima boleh. Tapi kalau dia nggak mau, ya udah nggak usah dipaksain. Kasihan nanti dianya nggak nyaman, ya. Kamu mungkin nyaman dengan perubahan dia, tapi dia tidak nyaman dengan perubahan kamu. Oke, ya.
Nah, bisa juga. Nih, saya bacain lagi. Mungkin ya, pasangan kamu memiliki pendidikan yang berbeda dengan kamu atau tidak pernah mempelajari keterampilan dasar memasak atau manajemen keuangan. Nah, dan kamu merasa bahwa sekarang adalah tugas kamu untuk membekali dia dengan pengetahuan tersebut. Ya, atau tiba-tiba nih yang, apa namanya, perempuan-perempuan, biasanya kan perempuan muda seperti kamu itu kan jarang masak, ya kan. Saya sih mengaca pada diri saya aja sendiri zaman dulu gitu, ya kan, saya nggak suka masak. Dari dulu saya nggak mau suka masak, sekarang ya adalah sedikit-sedikit ya mungkin terbawa ini ya, terbawa situasi gitu ya. Nah, kamu nggak suka masak dengan kondisi yang tidak suka masak, tidak bisa masak, sedangkan pasangan kamu menuntut kamu yang insya Allah nanti menjadi apa namanya istrinya, itu menuntut kamu untuk bisa masak. Jadi kamu ajarin, kamu beliin, apa kamu ajarin, dia ngajarin kamu, dia beliin bahan-bahan masakan terus buat kamu. Sementara kamu nggak bisa, ya kan? Terus dia bilang kamu lihat YouTube dong gini-gini. Bukannya nggak mau, tapi nggak bisa dan nggak tahu harus diapain, ya kan? Wah itu pengalaman saya sendiri. Tapi saya nggak bisa, bukan di ini ya, bukan di bukan dipaksa masak gitu, tapi memang saya nggak suka aja, saya nggak suka, saya nggak mau gitu. Nah itu apa namanya, peran mengajar seperti itu ya bisa terasa seperti mengisolasi dan tidak akan mengubah apapun sama sekali ya. Jadi kamu dan pasangan kamu coba deh untuk tidak saling mengubah pasangan. Biarkan terjadi apa adanya. Kalau pasangan perempuan kamu nggak bisa masak, biarin. Beli aja makanan. Ya, atau pelan-pelan aja, jangan pokoknya kamu harus bisa masak. Ya, ini saya masukin kamu ke grup WhatsApp apa namanya belajar masak. Kamu harus liatin. Ini kalau ada bahannya apapun saya beliin. Nggak bisa begitu, saudara-saudara. Ya, nggak bisa begitu ya, saudara-saudara. Harus ada diomongin dulu baik-baik gitu. Jika nggak bisa langsung mengubah pasangan tuh nggak bisa. Ya, harus ada situasi yang pas. Nah, kapan situasi pas itu terjadi? Tunggu aja ya, jangan langsung pokoknya kamu harus begini. Nah, no 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 no, udah nggak boleh begitu ya. Oke. Selanjutnya yang kira-kira bisa bikin kamu dan pasangan itu merasa kesepian adalah ini saya juga pernah nih dulu waktu deket sama orang merasakan seperti ini. Kamu dan pasangan kamu mulai merasa jenuh. Jadi hubungan yang monoton, yang itu-itu aja, jemput ke rumah, anterin ke kampus misalnya atau anterin ke kantornya dia. Sore jemput dari kantor, anterin ke rumahnya dia. Itu kalau gitu-gitu aja capek ya kan? Harus ada sedikit dinamika gitu ya. Bacain lagi ya, sebentar ya. Pasangan tidak, salah. Perasaan tidak terkoneksi bisa terjadi saat kamu atau pasangan merasa komunikasi verbal dan nonverbal sederhana pun tidak tidak terbalas ya. Kamu ngomong sesuatu dia nggak balas, dia nggak nyaut. Ya kan? Situasi ini bisa mencakup hal seperti kasih sayang fisik, ya, itu ada apa tuh di mata kamu? Di mata kamu, di ini kamu tuh, terus dia diem, gitu. Apa sih gitu kan atau gimana gitu, kamu respon aja gitu. Itu apa sih gitu. Kamu respon aja gitu ya. Lelucon, nah kalau dia lagi ngelawak, ketawa aja ya. Walaupun lucunya sedikit ketawa aja ya. Itu nanti lama-lama kamu akan terbiasa. Lama-lama hidup kamu akan berdinamika kok dengan membalas lelucon-lelucon dia gitu ya. Atau misalnya dia nanya terus kamu nggak jawab, jangan ya. Sorry, aduh,
Sorry ini cuaca lagi nggak enak, saya tiba-tiba agak fileg-fileg sedikit, nggak apa-apa ya. Ya, tapi apapun bentuknya, jika kamu merasa kalau pasangan kamu tidak menerima atau tidak membalas, hal ini bisa menciptakan rasa jenuh satu sama lain hingga berujung kesepian. Ya, rata-rata sih yang saya tahu sih gitu ya. Udah, iya saya sudah tahu kamu gitu, apa seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan kamu juga saya udah paham dan saya nggak usah jawab lagi lah. Kamu juga udah tahu saya bagaimana gitu. Jadi kalau misalnya dia nanya, kita nggak jawab dengan asumsi bahwa dia sudah tahu jawabannya. No, ya, karena menurut saya ya, dan kayaknya benar sih, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa membaca pikiran orang lain, ya. Ya kan? Jadi kalau kamu mau bertanya atau apa namanya, kalau dia nanya, ya jawab, ya, nggak usah diem-dieman, capek nanti kamunya sendiri. Kalau kamu diam, kamu tidak tahu kapan, itu kayak kayak bom bom waktu gitu. Kamu tidak tahu kapan bom waktu itu kan meledak. Ya, jangan sampai ya, jangan sampai piara bom waktu. Oke? Nah, pada titik ini penting untuk mencari tahu kenapa kamu dan pasangan bisa terjerumus ke dalam pola tersebut. Kenapa kamu bisa diem-dieman, gak saut-sautan seperti dulu? Apakah kamu ada yang sesuatu yang masih mengganjal di hati kamu, atau ada kelakuan kamu yang menurut dia nggak bagus dan dia masih mengganjal dan dia tidak berani ngomong ke kamu, ya kan? Nah, ini apakah itu disebabkan oleh rasa cemas atau ketidaksesuaian dalam cara mengungkapkan perasaan atau ada hal lain. Nah, kalau kamu merasa jenuh, merasa sudah dalam tahap kejenuhan seperti itu, solusinya satu-satunya solusi adalah bicara sama dia. Kamu kenapa sih? Kok akhir-akhir ini kok kamu diam aja? Aku tanya nggak jawab, cuma hahu-hahu aja. Ya, kenapa sih? Ya, ngomong aja, nggak masalah. Ya, jangan takut. Dia nggak bakalan ini kok, dia nggak bakalan macem-macem kalau nanya kamu. Kayak kalau kamu nanya terbalik. Ya, nggak apa-apa, ini kan demi demi hubungan jangka panjang kamu juga kan nantinya kan? Ya. Nah, atau yang terakhir nih, kamu punya pasangan tapi merasa kesepian karena pasangan tidak mengerti situasi hidupmu. Ini biasanya sering terjadi ya. Biasanya nggak tahu, kalau kalau seingat saya, setahu saya, pengalaman saya ini terjadi pada pasangan yang sudah menikah, ya. Saling diam-diaman, saling menutupi dirinya, situasi hidupnya seperti apa, dia sedang menghadapi apa namanya, masalah apa, dia berusaha supaya istri gue atau suami gue nggak usah tahu deh, biar ini masalah gue sendiri, biar gue yang menghadapi. Biasanya seperti itu. Jangan sayang, ya. Apapun masalahnya, bagikan, share aja, sharing aja ke pasangan kamu. Ya, ini demi kamu sendiri dan demi dia dan demi hubungan kamu pastinya. Apalagi kalau misalnya pasangan menikah yang sudah punya anak, dan itu akan berimbas pada anak kamu juga nantinya. Ya, nih, jika kamu punya pasangan, kamu pasti ingin dapat berbincang tentang hal-hal yang dialami atau berdiskusi tentang hal-hal tertentu. Kemudian, mereka merasa tidak relate atau sulit memahami yang kamu rasakan, dan itu salah satu penyebab kenapa kamu merasa kesepian. Nah, kamu menutup diri dan dia juga eh, nggak paham, nggak paham kalau kamu sedang menutup diri, gitu. Jangan ya. Ini, iya itu dia. Pokoknya kunci utama dalam sebuah hubungan itu adalah komunikasi, communication. Ya. Apapun yang kamu rasakan, bilang sama dia. Ya, bilang juga ke dia, apapun yang kamu rasakan, bilang sama aku. Kalau nggak suka, kalau capek, kalau ini itu, kalau senang atau segala macam, bilang sama aku. Dan kalau ada masalah, nanti insya Allah kita akan carikan solusinya sama-sama. Itu, ya. Sebenarnya sih gampang ya kalau diomongin, tapi kalau dijalanin
Dijalanin juga insya Allah gampang. Ini kan pasangan kita sendiri, bukan pasangan orang lain. Kita sudah paham dia, dan dia sudah paham kita, sudah kenal kita. Masa sih nggak bisa diomongin? Ya, oke. Nah, ini saya kasih konklusinya ya. Saya kasih kesimpulannya ya. Eh, sama seperti masalah hubungan lainnya, cara kamu mengelola perasaan kesepian atau sendirian dalam suatu hubungan berkaitan pada akar masalah. Nah, itu dia, cari tahu dulu kenapa kamu merasa kesepian. Kayaknya karena dia diam-diaman. Coba cari tahu dulu kenapa dia diam sama kamu. Cari tahu dulu, omongin dulu ya. Kalau misalnya kamu tahu kalau kamu dan pasangan punya sistem nilai yang sangat berbeda atau bahwa tujuan kamu tidak sejalan, sebaiknya berpisah saja. Makanya komunikasikan dulu. Kalau memang tidak sejalan, berpisah saja. Mumpung belum sah hubungan kamu. Ya. Ya. Tapi dalam beberapa kasus pasti bisa didiskusikan. Itu tadi communication, ya. Communication itu perlu banget, penting banget. Oke. Jika kamu bisa mengkomunikasikan perasaanmu dan berbagai dengan pasanganmu, ya pokoknya kalau kamu sudah yang nulis skrip siapa ini? Hai, halo. Pokoknya jika kamu bisa komunikasi dengan pasangan kamu, hal ini bisa memotivasi pasangan untuk belajar bagaimana mendukungmu dengan lebih efektif atau membuatmu merasa diakui atas apa yang kamu alami. Ya, walaupun mereka tidak bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Ya, nih. Nah, ini nih salah satu solusinya ya. Catat baik-baik. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk mendorong empati pasangan kamu adalah bukan dengan memaksanya. Jangan pernah memaksakan kehendak kamu secara pokoknya jangan pernah memaksakan kehendak kamu ke pasangan aja. Ya, secara halus, secara nggak halus gitu. Pokoknya jangan memaksakan kehendak, ya. Melainkan gunakan analogi komparatif. Apa itu analogi komparatif? Analogi komparatif itu adalah sesuatu yang kamu cari sesuatu yang menurut kamu sesuai dengan maksud kamu, yang relate dengan hidup dia gitu ya, untuk menunjukkan besarnya perasaan tersebut. Nah gitu ya, kalau kamu digituin bisa nggak, mau nggak? Atau kalau kamu ngerjain pergi sendiri bisa nggak, mau nggak? Kalau nggak, coba temenin aku gitu misalnya ya. Kalau kamu masih kesulitan berkomunikasi, nah buatlah janji dengan terapis ya, atau kalau mau curhat bisa sama teman, bisa sama saudara, atau ke Nurina Tok Tok Hotline juga bisa ya. Mau curhat, mau kritik, mau saran, boleh semuanya. Nomornya di mana? Nih, di sini. Tring, sudah tring belum? Sudah keluar belum nomornya? Nih ya. Oke, misalnya kamu punya curhat bisa di sini, atau punya topik, kakak tolong bahas topik ini dong, topik itu dong. Saya dan pasangan lagi mengalami hal seperti ini. Boleh, tulis aja di sini, ya, screenshot aja tadi, screenshot atau pause boleh juga. Atau kalau susah, lihat di link deskripsi, lihat di deskripsi ada linknya gitu maksud saya, ya. Oke, kayaknya kita sudah cukup ya. Mengapa kamu punya pasangan tapi merasa kesepian? Ya, karena banyak hal yang sudah tadi saya bicarakan, dan di video sebelumnya sudah ada banyak hal yang bisa kamu jadikan bahan introspeksi ya. Tapi nih saran saya, jangan lupa kamu juga nonton terus Nurina Tok Tok. Ya, karena ada topik-topik menarik ya. Pokoknya saya akan membahas masalah yang biasa dialami oleh usia dewasa awal atau early adult ya. Oke. Di Nuril Tok Tok itu kita akan membahas masalah kamu itu setiap hari Senin. Jangan lupa, setiap hari Senin ada video panjang seperti ini, tapi nggak panjang-panjang banget sih, biasanya 15 atau 20 menitan.
Ya, saya sengaja bikinnya nggak panjang supaya sebentar bisa masuk ke otak kamu, terus bisa langsung kamu aplikasikan gitu. Jadi kalau kamu mau dengerin ini pakai earphone, kalau kamu lagi di LRT, lagi di MRT, atau lagi di Gojek, atau lagi bawa mobil, boleh kok ya. Bawa mobil boleh? Ya boleh, tapi jangan jangan terlalu fokus sama ini ya, fokusnya pada jalanan kalau lagi bawa mobil ya. Pakai earphone aja, dinyalain, insya Allah nggak lama kok ya, cuma 15 sampai 20 menit kamu nyampe, ini juga udah selesai ya. Atau bisa juga menyaksikan video short saya setiap hari. Hari apa tuh setiap harinya? Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tentunya. Ya, jadi ada video short itu isinya adalah quote-quote yang berhubungan dengan pembahasan kita pada hari Senin sebelumnya. Gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja, di channel ini aja. Bisa nonton video panjang dan video short ya. Tiap hari jam berapa? Jam 5.25 ya. Jadi kamu selesai sholat subuh, selesai ritual pagi, sambil berangkat ke kantor, berangkat ke kampus, dengerin deh, pakai earphone juga boleh ya. Pakai nggak pakai earphone juga boleh, kamu pantengin begini juga boleh ya, terserah deh ya. Insya Allah bermanfaat, insya Allah menginspirasi. Oke, baiklah, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kita ketemu lagi hari Senin depan, boleh? Boleh dong. Udah siap ya apa yang mau apa ya video apa yang mau tayang Senin depan itu, insya Allah udah siap di hari ini juga gitu. Oke? Jadi kita sudah jadwalin topik-topik apa yang menurut kita paling relate sama kamu. Ya, oke, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Dah. Thank you for watching Nurina Talk Talk.